Jadi ini kan binder aku. Terus nih, keep calm and fight for Visipol UGM. Jadi alhamdulillah akhirnya mimpi ini tercapai. Halo semuanya, nama aku Anggi Martin. Udah lama aku nggak bikin video, jadi kali ini aku bakal bikin video ngebahas tentang gimana cara aku belajar buat SBMPTN Soshum. Jadi buat kalian ketahui sebelumnya, aku ini anak IPA, tapi aku nggak suka pelajaran IPA, jadi aku pokoknya nggak tahu gimana. Dari di SMP aku beneran pengen masuk IPS, terus SMA aku masuk IPA, aku juga nggak tahu gimana. Setelah aku pulang dari Amerika, habis program YESCO, aku langsung mikir bahwa dari dulu mimpi aku itu mau ke hubungan internasional. Jadi aku mulai belajar SBMPTN Soshum semenjak aku pulang dari US. Jadi kalau video ini panjang banget, mohon maaf karena aku bakal ngejelasin secara detail gimana cara aku belajar. Now, without further ado, let's get into the video. Nah, jadi yang pertama aku lakuin pas aku mulai belajar Soshum itu, aku buka Zenius. Nah, Zenius ini sebenarnya aku nggak punya akunnya, jadi temanku nih punya akunnya, jadi aku pakai dulu, ngeliat dulu gimana cara aku belajar di situ. Terus akhirnya enak, baru deh aku nabung buat beli akun Zenius untuk yang setahun. Tapi yang Zenius.net ya, bukan yang Expedia yang mahal itu. Jadi aku beneran seneng banget belajar dari Zenius. Yang pertama kali aku pelajari itu ekonomi. Nah, jadi aku tuh ngeprint kayak gini ya, pokoknya di Zenius itu banyak banget soal-soal yang bagus, terus video pembahasannya juga bagus banget. Aku diajarin secara konsep dari Zenius. Terus setelah aku mulai belajar di Zenius, aku tahu ada Kuiper. Nah, jadi aku mulai belajar lewat Kuiper. Kuiper ini juga punya temanku, jadi kami kayak share gitu. Dia pakai Zeniusku, aku pakai Kuiper dia. Aku juga bikin di ASFM aku tentang plus minus Zenius sama Kuiper. Jadi kalau kalian mau tahu plus minusnya, aku nanti bakal masukin linknya di bawah video ini. Nah, jadi cara aku belajar itu aku nontonin video Zenius. Pertama-tama nih ya, itu aku mulai belajarnya itu akhir Juli 2016. Jadi sebelum masuk sekolah, sebelum aku mulai sekolah dengan kurikulum 2013 lagi. Tapi efektifnya sih mulai Agustus 2016 lah ya. Nah, jadi yang aku lakuin itu, aku ambil binder aku, kebalik, bener sih. Nih, terus aku catat apa yang diajarin konsepnya itu dari video Zenius. Nah, contohnya nih kayak gini. Nih, pokoknya aku tuh nyatet semuanya yang diajarin itu aku catet dengan pena warna-warni yang bikin aku jadi semangat belajar. Ini semua ekonomi. Pokoknya setiap aku nonton video udah pasti aku bawa binder aku buat aku catet isi videonya, jadi biar aku bisa ngulang-ulang. Karena konsep dari Zenius itu bagus banget. Tapi sayangnya di pelajaran ekonomi di Zenius itu dikit banget, walaupun konsepnya itu bakal melekat, tapi pelajarannya, materinya itu dikit banget yang di Zenius. Jadi akhirnya di tahun 2017 di sekitaran bulan Februari Maret aku tambahin lagi dari materi Zenius, dari materi Kuiper. Nah, gimana sih cara aku biar tahu konsep dan sebagainya? Jadi selain belajar dari Zenius, aku tuh juga suka nonton crash course. Di crash course ini bagus banget, apalagi yang ekonominya. Itu diajarin kayak pakai thought bubble and stuff, so you can just learn it. It's free, it's from their YouTube channel. Kalau misalnya kalian kurang ngerti karena itu pakai bahasa Inggris dan terlalu cepat ngomongnya, kan bisa ada subtitlenya. Jadi sambil dicatat juga boleh, kayak aku juga kayak gitu kadang, sama seperti yang aku lakuin kalau aku nonton di Zenius. Nah, jadi setiap aku selesai nonton Zenius atau selesai baca materi, aku langsung ngerjain buku ini. Nah, buku ini adalah turunan dari Edward. Makasih Edward. Jadi dia tuh dulu anak GU, sekarang dia udah di FHUI. Jadi setiap aku selesai satu materi, aku langsung cari cari soal-soal yang sesuai sama materinya di sini, terus langsung aku isi, dan aku juga punya kunci jawabannya. Jadi biar aku bisa lihat apa yang aku tulis itu bener atau enggak. Nah, setelah itu aku juga mulai beli
buku sejenis buku pocket gitu. Buku pertama yang aku beli itu buku ini. Jadi tuh ini semua materi untuk TKD dan TKPA, TKD Sosum dan TKPA itu semuanya ada di sini. TKPA-nya tanpa TPA ding. Pokoknya Madas, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada di sini. Nah ini nih bagus banget. Jadi aku baca ini sambil di highlight gitu. Jadi sebenarnya buku ini isinya tuh hampir sama, materinya sama buku ini. Ini juga buku dari Edward. Nah di sini juga ada materi-materinya. Tapi karena bukunya kayak gimana ya, kayak monoton gitu, jadi aku kurang suka ngebaca dari sini. Makanya aku beli sejenis buku pocket kayak yang tadi. Nah, waktu aku beli buku pocket ini, aku juga sekalian beli sama buku soal-soalnya nih. Karena aku suka banget ngerjain soal. Jadi menurut aku kunci dari belajar SBMPTN itu adalah ngerti konsep materinya, lalu langsung mulai kerjain soalnya. Ini juga dapat CD gitu. Jadi aku ngerjain ini, aku ngerjainnya cuma dua paket. Ini ada berapa paketnya? 13 paket. Nah aku baru ngerjain 2 paket. Setelah itu aku tahu pengumuman SNMPTN. Alhamdulillah aku masuk ke HIUGM. Jadi aku walaupun aku selama ini belajar SBMPTN, jadi aku nggak ikut SBM sebenarnya. Nggak apa-apa sih. Jadi ilmu yang aku dapetin itu banyak, dan HIUGM juga, aduh itu impian aku. Agak cerita nih. Jadi dulu tuh aku pengennya HIUI. Makanya aku belajar bener-bener biar bisa masuk UI, tapi karena dari sekolahku itu lebih gampang masuk ke UGM, jadi aku kayak ya udah nembak aja ke HIUGM. Toh itu juga sama-sama bagus. Terus aku waktu buka pengumuman SNMPTN itu, aku kira bakal merah karena itu HIUGM itu bagus. Jadi aku kayak ketawa-ketawa aja. Terus aku buka santai, terus ternyata itu hijau. Jadi aku kayak ya aku kaget aja gitu, karena aku ternyata alhamdulillah lolos SNMPTN 2017 ke HIUGM. Tapi walaupun gitu, makanya aku bikin video ini karena dari awal aku udah serius banget buat belajar SBMPTN. Jadi kalian harus percaya aja bahwa kalau kalian udah serius belajar SBMPTN, hasil SNMPTN walaupun itu hijau, itu merah, itu nggak berpengaruh lagi. Emang sih agak sakit hati kalau misalnya itu merah, tapi itu bakal jadi cambuk bagi kalian untuk sukses di SBMPTN. Karena aku awalnya nggak pernah berharap buat SNMPTN, itu tuh sebagai bonus aja kali ya. Nah balik lagi ke cara aku belajar. Aku juga sering ngerjain soal dari buku ini juga dari Edward. Jadi aku tuh banyak banget buku dari Edward. Nah ini tuh aku kalau ngerjain buku ya, ngerjain soal, baca materi di buku, aku tuh pilih yang layoutnya bagus, yang bikin aku seneng belajarnya. Nah jadi itu isinya bagus banget kayak gini. Terus ada pembahasannya juga bagus. Biasanya aku pakai pena warna pink gitu biar kayak ya aku seneng aja warna pink, jadi biar aku lebih termotivasi untuk belajarnya tuh gimana. Nah jadi itu aku selalu ngerjain soal dari sini, dari buku GO. Dari sini juga aku kerjain soalnya. Terus dari buku yang tadi aku beli. Terus aku juga suka banget ngerjain soal di Kuiper. Di Kuiper itu bagus banget, sumpah itu ada materinya tuh lengkap. Terus semuanya tuh diajarin secara gimana ya, secara slowly gitu, kayak kalian tuh beneran ikutan bimbel. Nah ini tuh videonya aku, by the way ini videonya aku bikin gimana caranya belajar SBMPTN itu tanpa bimbel, karena aku sendiri nggak ikut bimbel. Bimbel itu kan mahal. Nah keluarga aku tuh nggak mampu buat bayar aku bimbel, jadi aku berusaha gimana caranya biar aku bisa belajar dengan benar tanpa ikut bimbel. Jadi ya gitu deh, aku belajar lewat Kuiper, lewat Zenius, lewat buku-buku. Terus kalau aku pada bingung, aku tanyain juga ke guruku yang ada di sekolah. Terus tanyain juga ke temenku yang ngerti, kayak semacam akuntansi gitu. Aku agak susah ya waktu belajar pertama kali. Jadi aku tanyain ke Dimas. Dimas ini dulu olim ekonomi, anak kelas tuh. Jadi dia yang ngajarin aku akuntansi. Terus aku juga belajar sama guru sosiologi aku di sekolah. Walaupun aku anak IPA, ya nggak apa-apa, datengin aja. Kan kita juga mau cari ilmu. Aku tuh selalu ikut tryout. Jadi aku banyak banget soal-soal dari tryout gitu. Ini soal loop kemarin, alhamdulillah aku juara 1 nasional di bidang soskum di loop ini. Jadi ya hitung-hitung mencari uang jajan deh. Karena misalnya kalau bisa juara gitu kan,
kita dapat uang saku gitu. Nah itu kan lumayan buat jajan sendiri. Ini deh, ini Primagama di Batam. Jadi ini juga alhamdulillah aku juara 2 keseluruhan, tapi juara 1 soshum. Terus apa lagi? Aku ikut juga yang tryout dari ITB. Terus alhamdulillah juga aku juara 1 di Kepri. Terus apalagi aku ikut, aku pernah juga juara 2 tryout alumni ITB. Terus pokoknya setiap ada tryout gitu aku selalu ikut. Aduh nyamuk. Pokoknya aku usahain gimana caranya aku tuh termotivasi untuk selalu dapat passing rate yang tinggi yang bisa menunjang aku untuk masuk ke UI. Pertama kan aku orientasinya kayak gitu, tanpa mikir tentang SNMPTN. Pokoknya aku fokusnya ke SBMPTN. Jadi aku tuh belajarnya biasanya lihat video, terus kalau sudah selesai lihat video baru aku baca catatan aku atau catatan orang lain, terus ngerjain soal. Kalau nggak bisa baru nanya teman. Jadi gitu terus, nanya teman atau nanya guru. Jadi gitu terus belajar satu materi, baca lagi materinya, terus ngerjain soal. Kalau nggak bisa tanya sampai bisa, sampai terbiasa. Dan kalau tryout itu aku bisa ngejawab yang materi sejenis kayak gitu. Terus aku mau rekomen satu buku yang aku pikir bagus banget, dan aku tuh aku nyesel karena aku belinya itu belakangan waktu mau SBM. I mean waktu sebelum pengumuman SNM sih ya. Jadi itu aku belinya sekitaran bulan Maret ya, waktu aku daftar tryout loop. Itu aku beli juga buku ini. Nah pertama itu teman-temanku banyak banget kan yang pakai buku ini. Aku pikir tuh aku kan udah punya yang ini, terus palingan itu sama aja. Tapi ternyata buku ini bagus banget. Gila, ini kalau kalian menguasain buku ini ya, insya Allah TKD sosumnya itu bisa jawab deh kayak 90% or more. Karena ini tuh beneran bagus banget dalamnya. Aku juga cara belajar aku itu aku pakai planner. Jadi setiap ada apapun yang harus aku pelajari, aku tulis di planner aku. Jadi aku tahu hari ini aku harus ngapain, minggu ini materi apa yang harus aku selesain. Contohnya itu ini yang pas bulan Januari, tahun baru kan ya. Jadi aku bikin di goalnya itu pas di akhir bulan Januari itu finish materi SBMPTN. Jadi setelah bulan Januari aku nggak boleh lagi baca materi, jadi aku harus sudah mulai ngerjain soal dan lancarin konsepnya. Jadi emang dari Agustus itu aku udah efektif banget belajar SBMPTN Soshum. Aku itu udah kayak nggak peduli lagi ya sama IPA, karena aku anak IPA. Tapi karena aku sebenarnya pengen sih nilai UN bagus dan sebagainya. Tapi nilai UN bagus itu nggak menunjang apa-apa gitu. Maksudnya ya emang bagus, di ijazah bagus, tapi itu nggak bikin kamu itu diterima di univ yang kamu inginkan. Jadi lebih baik kalian itu fokus ke SBMPTN daripada belajar UN. Makanya aku dari Agustus aku sekolah lagi di sini tahun keempat. Ya aku nggak belajar IPA lagi, maksudnya belajar untuk sekedar apa ya, kalau mau ulangan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya masih materi-materi awal, aku lebih banyakin baca buku Soshum. Jadi kalau misalnya kalian tahu anak kelasku, mereka tahu banget karena aku selalu megangnya tuh buku Soshum. Aku kayak sering banget pegang buku ini daripada aku belajar IPA. Kalau aku belajar IPA itu kayaknya ajaib banget ya, karena aku beneran fokus banget untuk SBMPTN Soshum, karena aku beneran mau banget ke HI UI. Sebenarnya aku mau juga dari dulu tuh aku pengennya HI, pokoknya antara HI UI atau HI UGM. Akhirnya aku kayak fokus cambuk diri aku untuk bisa HI UI pas SBMPTN, karena HI UGM udah aku ambil pas SNM. Kalau misalnya nggak lolos SNM awalnya ya, misalnya aku nggak lolos SNM, ya udah nggak apa-apa, aku ikut SBM ke HI UI, terus nanti ikut utul buat ambil lagi HI UGM. Kayak mana ya? Jadi ini kan binder aku.
Terus nih, keep calm and fight for visible UGM. Jadi alhamdulillah akhirnya mimpi ini tercapai. Jadi kalau misalnya kalian lagi nonton video ini, percaya deh sama mimpi kalian, karena kalau misalnya kalian percaya sama mimpi kalian percaya diri, kalian berusaha semaksimal mungkin dan berdoa serajin mungkin, insya Allah bakal dapat mimpi itu bakal tercapai. Karena hal pertama yang kita harus lakukan itu ya kejar mimpi itu, bukan hanya sekedar oh aku pengen ini, tapi ya gimana caranya kita melakukan sesuatu agar mimpi itu tercapai. Yang penting itu percaya diri, dan orientasinya itu harus ke gimana caranya nilai kalian itu lebih tinggi daripada nilai kalian yang sebelumnya. Karena aku tuh selalu berorientasi pada passing grade gitu ya kalau tryout. Seharusnya kan nggak boleh ke passing grade, tapi aku cuma mau nilai diri aku tuh belajarnya sejauh mana kayak gitu. Jadi tryout pertama yang aku ikutin tuh yang ini tuh bulan Januari dari tryout ITB yang goes to Riau gitu. Ini TKD Soshum sama TKPA itu tryoutku passing grade-nya 41,67. Nah itu passing grade pokoknya pertama kali aku ikut tryout. Jadi passing grade-nya segitu, dan aku udah mikir kayak kalau ini misalnya aku nilai 41,67, berarti selanjutnya aku nggak boleh dong nilainya serendah itu lagi. Nah jadi semenjak itu aku kayak belajar terus. Bahkan waktu mau UASBN itu aku kayak belajarnya ya biasa aja, buat UN juga ya biasa aja, belajar sih buat IPA, tapi kayak aku tuh selalu berpikir kalau SBMPTN itu jauh lebih penting daripada UN sama UASBN. Jadi ya udah pas di situ aku ya belajar, tapi setelah UASBN selesai, UN selesai, aku langsung balik lagi belajar keras buat SBMPTN. Nah jadi setelah passing grade yang ini yang 41,67, aku ikut tryout yang lain, itu ada passing grade-nya aku 47, terus mulai naik lagi 53, 56 kayaknya ya ada. Terus pokoknya sampai tryout online itu semuanya aku ikutin. Kalau misalnya ada yang aku sering ikutin itu dari Utron, aku pernah dapat 64 passing grade-nya. Nah itu kayaknya passing grade tertinggi aku itu 64. Terus kalau yang dari Loop itu 55,96, hampir 56 gitu pokoknya. Terus yang dari sini, kalau dari buku ini juga aku usahain untuk kayak tryout mandiri. Jadi dari buku ini aku usahain untuk tryout mandiri. Kayak ini tuh bukunya bagus layoutnya, jadi aku suka, makanya aku beli biar aku semangat belajarnya. Mana ya? Aku tuh tulis, aku kan ngisi 2 paket. Jadi paket pertama itu passing grade-ku 48,5. Terus passing grade yang kedua 53,16. Jadi tuh aku pengen pakai buku ini bukan cuma aku kerjain kayak coret-coret dan sebagainya, tapi aku bener-bener tryout, aku luangin waktu aku tanpa lihat apapun, terus terikat sama waktu dan sebagainya yang kayak gituan. Tapi aku cuma bisa ngisi 2 paket dan akhirnya ada pengumuman SNMPTN. Nah jadi segitu aja video kali ini, maaf jika banyak banget aku ngomongnya, terus kalian agak bingung kayak jadi gimana sih belajar. Ya udah diulang aja videonya, liatin buku apa yang aku pakai, aplikasi apa yang aku pakai, cara aku belajar gimana. Insya Allah kalau misalnya kalian yakin, kalian berdoa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh udah dari setahun sebelumnya, karena kan mulai efektif belajar sosum itu dari Agustus 2016. Nah kalau misalnya udah setahun gitu harusnya sih udah bisa ngerjain SBM-nya, udah bisa passing grade-nya tuh 50% ke atas. Nah jadi kalau ada di antara kalian, adik-adik sekalian yang pengen ngelanjutin ke hubungan internasional, aku kasih tahu aja dari sekarang kalau HI itu lumayan susah dimasukin. Jadi akuntansi sama HI itu yang paling susah untuk ditaklukkan di SBMPTN kalau yang berdasarkan apa yang aku baca ya, yang passing grade-nya juga tinggi. Nah itu terutama di UI sama di UGM. Nah jika kalian
mau untuk major in international relations too, like what I did, what I'm doing. Kalian harus belajar dari awal. Kalau misalnya sekarang adik-adik udah kelas 11, pas masuk kelas 12 itu tolong langsung belajar SBMPTN. Nggak peduli kalian itu saintek atau sosum, lintas jurusan atau stay di jurusan kalian, itu kalian harus belajar buat SBMPTN. Karena teman-teman aku yang dari IPA itu kan UN nih ya, UN-nya IPA, terus SBMPTN-nya juga saintek. Sebenarnya harusnya sejalan kan ya, tapi itu tuh beda. Dan itu tuh mereka juga agak susah ngebagi waktunya karena banyak banget tugas dan banyak banget tryout SBMPTN, tryout UN sama tryout USBN. Itu kan banyak yang IPA. Nah itu jadi mereka itu terkendala untuk belajar SBMPTN sainteknya, karena saintek itu di SBMPTN jauh lebih susah. Juga sosum itu susah kalau di SBMPTN, jadi harus ditaklukkan dengan belajar sungguh-sungguh dari awal. Kalau misalnya kalian lihat video ini di bulan-bulan akhir menjelang SBMPTN, yang mendingan kalian ikut bimbel, karena di situ kalian biasanya kayak dipaksa biar bisa, kayak kalian tuh dari pagi sampai sore kayak gitu belajarnya. Karena teman-teman aku banyak kok yang bimbel dan itu emang bagus. Aku juga pengen sebenarnya bimbel, cuma ya karena masalah di biaya, makanya aku trik dari awal ya belajar dari Kuiper sama Zenius, dan belajar dari buku-buku dan semua catatan yang dari temanku kasih. Nah, sekian video dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanya di ASFM aku atau di komen di bawah ini. Bye bye, selamat belajar.